Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai amplitude modulation dan juga frekuensi modulation dalam sistem komunikasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmadani Sanjaya dengan NIM 2301770 dari Sistem Telekomunikasi 3B. Baik, di sini ada modulasi dan demodulasi. Jadi modulasi dan demodulasi ini adalah dua proses fundamental dalam sistem komunikasi. Modulasi ini digunakan pada sisi pengirim untuk menyesuaikan sinyal informasinya agar dapat ditransmisikan secara efisien. Sementara itu, pada demodulasi dilakukan pada sisi penerima untuk mengembalikan sinyal tersebut ke bentuk aslinya. Dua teknik modulasi yang paling sering digunakan adalah amplitude modulation dan juga frekuensi modulation. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai apa itu modulasi. Modulasi ini adalah proses pengubahan karakteristik sinyal pembawa untuk membawa informasi dari sinyal pesan. Sinyal pembawa ini biasanya berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang tinggi. Sementara itu, sinyal pesan ini adalah sinyal yang berisi data atau informasi. Di sini terdapat 3 tujuan utama dari modulasi. Yang pertama itu ada efisien transmisi, yang dimana sinyal informasi aslinya ini sulit untuk ditransmisikan secara langsung dikarenakan dayanya yang lemah dan juga rentan terhadap gangguan. Yang kedua itu ada multiplexing, yang dimana dengan modulasi beberapa sinyal dapat ditransmisikan pada waktu yang sama di frekuensi yang berbeda tanpa saling adanya yang mengganggu. Yang ketiga itu kompatibilitas media transmisi. Dengan berbagai media transmisi, semisalnya udara, kabel, ataupun serat optik membutuhkan sinyal dengan karakteristik yang tertentu. Modulasi ini memastikan sinyal sesuai dengan media yang digunakannya. Selanjutnya ini ada jenis-jenis modulasi, yang dimana modulasi ini dapat dikategorikan berdasarkan cara sinyal informasi ini mengubah karakteristik sinyal pembawa. Beberapa jenis utama modulasi ini ada 1. Amplitude modulation, 2. Frekuensi modulation, dan juga 3. Phase modulation. Selanjutnya ini ada apa itu demodulasi. Demodulasi ini adalah proses kembalikan dari modulasi, yang dimana demodulasi ini untuk mengembalikan sinyal pembawa yang telah dimodulasi menjadi sinyal informasi aslinya. Proses ini terjadi pada penerima seperti radio ataupun televisi agar pesan yang terkandung dalam sinyal ini dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada materi mengenai amplitude modulation atau yang sering disebut AM. AM ini adalah metode modulasi yang dimana informasi dari sinyal pesan ini disisipkan ke dalam sinyal pembawa dengan cara mengubah amplitude sinyal pembawanya. Sinyal pembawa biasanya berupa gelombang sinusoidal dengan frekuensi tinggi yang sesuai untuk ditransmisi melalui udara ataupun kabel. Nah, sinyal informasi ini akan ditambahkan ke amplitude sinyal pembawa yang dimana hasilnya akan menjadi sinyal yang telah termodulasi di mana amplitudenya akan berubah-ubah mengikuti sinyal informasi dan juga membutuhkan bandwidth 2 kali frekuensi maksimum sinyal informasinya. Selanjutnya di sini ada komponen dasar AM yang dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada sinyal pembawa. Sinyal pembawa ini adalah gelombang berfrekuensi tinggi yang digunakan sebagai kendaraan atau untuk mengangkut informasi. Dikarenakan frekuensi ini yang tinggi, sinyal pembawa dapat dengan mudahnya ditransmisikan melalui udara atau kabel tanpa banyaknya gangguan. Yang kedua ini ada sinyal informasi, yang dimana sinyal informasi ini adalah sinyal yang berfrekuensi rendah yang berisi data penting yang ingin ditransmisikan, seperti misalnya suara musik, manusia, ataupun data digital. Nah, yang terakhir ini ada sinyal yang telah termodulasi, yang dimana sinyal yang termodulasi ini adalah hasil dari proses dimodulasi, dimana sinyal pembawa ini akan diubah sesuai dengan sinyal informasi. Dalam kasus AM ini, amplitude sinyal pembawa diubah menjadi pola amplitude sinyal informasinya. Selanjutnya di sini ada contoh mengenai sinyal AM, yang dimana pada grafik pertama ini menunjukkan sinyal informasi dengan frekuensi rendah. Sinyal ini juga memiliki bentuk gelombang sinusoidal yang perlahan berubah, merepresentasikan data atau informasi yang ingin dikirimkan. Lalu pada grafik kedua ini menunjukkan gelombang pembawa dengan frekuensi jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi sebelumnya. Pada gelombang pembawa ini digunakan untuk mengangkat sinyal informasi agar dapat ditransmisikan melalui media seperti udara ataupun kabel.
Nah, yang terakhir pada grafik ketiga ini adalah hasil dari proses modulasi, yaitu kombinasi antara sinyal informasi dan gelombang pembawa. Pada amplitude gelombang pembawa dimodulasi sesuai dengan amplitude sinyal informasi, ini terlihat dari pola amplop gelombang pembawa yang mengikuti bentuk sinyal informasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa gambar ini menggambarkan tahap-tahap proses modulasi amplitudo di mana sinyal informasi ini ditumpahkan pada gelombang pembawa dengan cara mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasinya. Proses ini juga memungkinkan pengiriman data melalui jarak yang jauh dengan efisiensi yang lebih tinggi. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari AM itu sendiri. Pada kelebihan AM ini terdapat 3. Yang pertama itu ada sistem sederhana dan mudah diterapkan, di mana proses modulasi dan demodulasi AM ini mudah dilakukan dengan perangkat sederhana seperti detektor dioda sehingga lebih murah dan efisien. Yang kedua ini ada jangkauan transmisi yang jauh, di mana sinyal AM ini dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, memungkinkan juga transmisi ini hingga ribuan kilometer tanpa respeter. Cocok juga untuk komunikasi jarak jauh seperti siaran radio ataupun gelombang pendek. Yang ketiga ini ada efisien bandwidth, yang dimana AM ini membutuhkan bandwidth yang lebih kecil sehingga cocok untuk saluran sempit dan memungkinkan alokasi frekuensi yang lebih efisien juga. Selanjutnya, pada kekurangan AM ini terdapat 3 juga. Yang pertama itu ada rentan terhadap gangguan noise, yang dimana AM ini sangat mudah dipengaruhi oleh gangguan atau noise seperti petir, mesin, ataupun interferensi elektromagnetik. Hal ini dikarenakan gangguan ini biasanya memengaruhi amplitude sinyal yang merupakan tempat informasi berada dalam AM. Yang kedua itu ada efisiensi daya rendah, di mana sebagian besar daya dalam sinyal AM terkonsentrasi pada sinyal pembawa, bukan pada sinyal informasinya. Nah, yang ketiga itu ada kualitas suara lebih rendah, dibandingkan dengan FM. AM ini memiliki kualitas suara yang lebih rendah, terutama untuk sinyal audio seperti musik. Rentang frekuensi audio pada AM ini lebih sempit sehingga kurang ideal untuk suara berkualitas tinggi. Selanjutnya di sini ada materi yang kedua, yaitu frequency modulation. Frequency modulation atau yang sering disebut dengan FM adalah metode modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah berdasarkan amplitude sinyal informasinya. FM ini digunakan secara luas dikarenakan memiliki banyak keunggulan dibandingkan metode modulasi lainnya, khususnya dalam menangani noise atau gangguan. Sinyal informasi, semisalnya suara, pertama-tama ini akan diubah menjadi sinyal listrik yang berbentuk gelombang. Sinyal ini akan digunakan untuk memvariasikan frekuensi sinyal pembawa. Ketika amplitude sinyal informasi meningkat, frekuensi pembawa meningkat. Ketika amplitude sinyal informasi menurun, maka frekuensi pembawa juga akan berkurang. Yang dimana hasilnya adalah sinyal pembawa dengan frekuensi yang terus berubah yang disebut dengan sinyal FM ini. Lalu di sini juga ada contoh mengenai sinyal FM, di mana pada grafik pertama ini menunjukkan sinyal informasi, yaitu sinyal yang berisi data atau pesan yang akan dikirimkan. Sinyal ini juga memiliki frekuensi yang relatif rendah dibandingkan sinyal pembawa, dengan bentuk sinusoidal yang teratur. Lalu selanjutnya, pada grafik kedua ini menunjukkan sinyal pembawa, yaitu gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang lebih tinggi. Sinyal pembawa ini digunakan sebagai media untuk membawa informasi melalui modulasi. Pada grafik ketiga ini menunjukkan sinyal hasil modulasi frekuensi FM. Di dalam modulasi FM ini, sinyal pembawa diubah sesuai dengan amplitude sinyal informasinya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa jarak antara gelombang pembawa ini berubah-ubah mengikuti pola sinyal informasi. Ketika amplitude sinyal informasi ini lebih tinggi, maka frekuensi gelombang pembawa menjadi lebih rapat. Dan juga ketika amplitude sinyal informasi menjadi lebih rendah, frekuensi gelombang pembawa menjadi lebih renggang juga. Dapat disimpulkan bahwa proses modulasi FM ini di mana frekuensi gelombang pembawa dimodulasi sesuai dengan amplitude sinyal informasi. Modulasi FM ini digunakan secara luas dalam komunikasi radio dikarenakan lebih tahan terhadap gangguan atau noise dibandingkan modulasi amplitude AM itu sendiri. Lalu di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari FM ini sendiri. Pada kelebihan FM ini terdapat 3. Yang pertama itu ada kualitas suara tinggi, di mana FM ini mampu mentransmisikan sinyal audio dengan kualitas lebih baik dibandingkan dengan AM karena noise lebih sulit mempengaruhi frekuensinya.
Yang kedua ada resistentasi terhadap gangguan, di mana FM ini lebih tahan terhadap noise lingkungan seperti gangguan listrik ataupun cuaca, dikarenakan noise biasanya memengaruhi amplitudenya bukan frekuensinya. Yang ketiga itu ada distorsi rendah, di mana pada FM ini informasi tidak tergantung pada amplitudo, sehingga distorsi akibat fluktuasi sinyal lebih rendah. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada kekurangan dari FM itu sendiri. Yang pertama ada penggunaan bandwidth yang lebih besar, yang dimana FM ini membutuhkan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan AM itu sendiri. Yang kedua itu ada kompleksitas sistem yang lebih tinggi, di mana pada proses modulasi dan demodulasi FM lebih kompleks dibandingkan AM. Ini dikarenakan perubahan informasi terletak pada frekuensi sinyal pembawa, bukan amplitudenya, sehingga memerlukan perangkat yang khusus seperti osilator frekuensi variabel dan detektor frekuensi. Yang ketiga itu ada tidak efisien dalam konsumsi daya, di mana pada dalam FM ini daya transmisi distribusikan secara merata di seluruh bandwidth yang lebih luas. Oleh karena itu, untuk mendapatkan sinyal yang lebih kuat, pemancar harus menggunakan daya yang lebih besar dibandingkan dengan AM. Selanjutnya di sini ada perbedaan frekuensi operasi AM dan FM, di mana frekuensi operasi adalah rentang gelombang radio yang digunakan oleh amplitude modulation dan frekuensi modulation untuk mentransmisikan sinyal. Pada AM biasanya beroperasi pada rentang frekuensi 535 sampai 1605 kHz untuk siaran radio gelombang medium dengan menggunakan medium wave atau MW. Rentang ini juga sering digunakan untuk siaran radio lokal yang dapat menjangkau jarak cukup jauh, terutama pada malam hari, dikarenakan gelombang AM dapat memantau di lapisan ionosfer bumi. Selain itu juga AM digunakan pada frekuensi 3-30 MHz untuk gelombang pendek, yang memungkinkan sinyalnya menjangkau seluruh dunia bahkan melewati benua. Nah, sebaliknya pada FM ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, yaitu pada 88-108 MHz yang dikenalkan sebagai rentang siaran radio FM. Frekuensi tinggi ini memungkinkan FM menghasilkan kualitas suara yang lebih jernih dan realistis dibandingkan dengan AM. Namun, dikarenakan FM ini menggunakan gelombang dengan panjang lebih pendek, sinyalnya ini tidak dapat menjangkau jarak sejauh AM. FM ini lebih efektif untuk jangkauan lokal atau regional dikarenakan gelombangnya tidak dapat memantul di ionosfer. Selanjutnya di sini ada penggunaan AM dan FM di dalam kehidupan sehari-hari. AM dan FM ini digunakan untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tergantung pada kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologinya. Penggunaan pada amplitude modulation atau AM terdapat 4, yaitu yang pertama ada siaran berita dan informasi. AM ini sering digunakan untuk siaran berita atau diskusi publik, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil. Frekuensi rendah AM ini memungkinkan sinyalnya menjangkau area yang luas, sehingga cocok untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Yang kedua ada siaran gelombang pendek. AM ini juga sering digunakan untuk siaran gelombang pendek yang memungkinkan komunikasi antar negara. Banyak stasiun radio internasional seperti BBC World Service atau Voice of America menggunakan gelombang pendek untuk menjangkau pendengar di berbagai belahan dunia ini. Yang ketiga itu ada komunikasi jarak jauh. Dikarenakan kemampuannya menjangkau jarak jauh, AM ini digunakan dalam komunikasi kapal laut, pesawat, dan bahkan militer. Frekuensi AM yang rendah memungkinkan sinyalnya tetap stabil meskipun melewati medan yang sulit atau jauh dari pusat komunikasi. Yang terakhir atau yang keempat ini ada radio darurat. AM sering menjadi pilihan dalam situasi darurat atau bencana dikarenakan dapat menjangkau area luas dengan infrastruktur yang minim. Selanjutnya, pada penggunaan FM atau frekuensi modulation terdapat 4 juga. Yang pertama itu ada siaran musik berkualitas tinggi, di mana FM ini adalah pilihan utama untuk siaran musik dikarenakan kualitas suara yang jernih dan minim gangguan. Dengan kemampuan memproduksi suara stereo atau FM ini memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih menyenangkan dibandingkan AM itu. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dua arah, yang dimana FM ini digunakan dalam perangkat komunikasi seperti walkie-talkie, radio, polisi, dan sistem komunikasi militer. Kemampuannya ini untuk mentransmisikan suara dengan jelas dan stabil menjadikannya ideal untuk aplikasi ini.
Nah, yang ketiga itu ada siaran televisi analog. Pada televisi analog ini, FM digunakan untuk transmisi audio, sementara gambar dikodekan menggunakan AM. Kombinasi ini memanfaatkan keunggulan masing-masing teknologi. Nah, yang terakhir atau aplikasi lokal ini, dikarenakan sinyal FM ini memiliki jangkauan yang lebih pendek, frekuensi ini sering juga digunakan untuk siaran lokal seperti stasiun radio komunikasi, radio komunitas, atau acara lokal dan siaran universitas. Hal ini juga memungkinkan pengaturan frekuensi yang lebih fleksibel tanpa resiko interferensi dengan stasiun lain di wilayah yang jauh. Nah, mau baik di AM ataupun FM ini memiliki tempat penting di dalam teknologi komunikasi modern. AM unggul dalam jangkauan yang luas, menjadikan ideal untuk siaran berita, informasi darurat, dan komunikasi jarak jauh. Di sisi lain, FM ini menawarkan kualitas suara yang lebih baik dan lebih tahan gangguan sehingga cocok untuk siaran musik dan aplikasi komunikasi lokal. Dengan memahami kebutuhan dan lingkungan penggunaannya, AM dan FM ini tetap menjadi solusi komunikasi yang relevan hingga saat ini meskipun teknologi digital semakin berkembang. Nah, dapat disimpulkan bahwa modulasi dan demodulasi adalah proses penting yang memungkinkan pengiriman informasi secara efisien melalui media komunikasi. AM ini menawarkan sistem yang sederhana dan cocok untuk komunikasi jarak jauh, tetapi kurang efisien terhadap gangguannya. Sebaliknya, FM ini menawarkan kualitas yang lebih baik dan ketahanan terhadap gangguan, meskipun membutuhkan budget yang lebih besar dan sistem yang lebih kompleks. Pilihan antara AM dan FM ini tergantung pada kebutuhan aplikasi dan prioritas komunikasi itu sendiri. Mungkin materi dari yang saya jelaskan cukup sekian, selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.